Selang beberapa menit kemudian orang itu sudah tidak terlihat lagi. Mikol pun pergi meninggalkan kedai sambil memfoto mobil Teddy. Teddy bersama beberapa anak buahnya mengejar Mikol yang berlari menuju sebuah gudang. Seorang anak buahnya yang belakangan diketahui sebagai oknum polisi dapat ditaklukkan oleh Mikol. Mereka mengejar Mikol sampai ke kamar apartemennya mencoba membuka pintu dengan senyap lalu masuk ke dalam. Sementara Mikol sedang mengobati luka sayat di kaki di dalam kamar mandi. Untung saja Mikol telah selesai menutup lukanya lalu berpindah ke sebuah ruangan rahasia di dalam kamar seberang apartemennya, mengamati pergerakan lawan yang sedang berada di dalam kamarnya. Hal tersebut membuat Teddy tambah kesal dan gondok. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengancam dan menyandra orang-orang yang berada di dekatnya. Keesokan harinya Mikol mendatangi rumah temannya yang bernama Susan bersama suaminya. Dulunya Susan merupakan seorang intelijen seperti dirinya. Ia mencari informasi siapakah Teddy sebenarnya. Bernama asli Nikolai Ichenko. Teddy Ransom. Real name. Utusan dari Pushkin untuk menyelesaikan masalah mempunyai keahlian berburu mantan dari anggota Soviet. Pushkin adalah seorang pasukan Rusia yang suka melakukan sesuatu perdagangan senjata, gadis, narkoba, dan lainnya. Uang dan permainan politik membuat Pushkin gila akan kekuasaan. Beberapa orang oknum polisi ikut membantu Teddy dalam hal melancarkan aksinya. Demi mendapatkan bayaran rela bekerja kepada Teddy yang notabene mafia dari Rusia. Mereka tidak akan berhenti sampai membunuh Mikol dan tidak peduli siapapun yang berada di sekitarnya. Susan mempertanyakan mengapa Mikol membela Alena atau Terry dari tangan para mafia, sampai-sampai mempertaruhkan nyawanya dalam menghadapi mereka semua. Susan juga memberikan semangat kepada Mikol. Yang pertama kali Mikol datangi adalah rumah dari oknum polisi yang berafiliasi dengan Teddy, yaitu Frank. Mikol dengan sengaja membunyikan alarm mobil milik Frank agar terpancing mendatangi garasi mobilnya. Mikol sudah menunggu di sana menjebaknya masuk ke dalam mobil lalu menutup semua jendela dan mengalirkan asap dari luar, sehingga membuat Frank megap-megap. Mikol meminta semua informasi mengenai Pushkin yang Frank ketahui. Namun Frank malah bersikeras untuk menutup mulutnya tidak memberikan informasi tersebut sehingga membuat Mikol agak sedikit jengkel. Pada akhirnya Frank pun menyerah akan keadaan. Ia menunjukkan sebuah tempat gudang pengumpulan uang yang begitu banyak dihasilkan dari bisnis haram. Gudang tersebut adalah milik Pushkin yang dijaga oleh seorang yang bernama Andriy. Para pekerja wanita disuruh pulang dengan diberi segepok dolar oleh Mikol lalu menyuruh Frank menelpon polisi untuk menyita gudang tersebut. Setelahnya Mikol memborgol Frank dan menyarankan agar menjadi polisi yang baik lalu menanyakan kunci berangkas milik Frank yang tersimpan di sebuah bank. Tak lama kemudian polisi pun datang. Mereka juga terheran-heran melihat tumpukan dolar yang begitu banyak sekali di dalam gudang tersebut. Malam harinya Teddy yang sedang asik makan malam di sebuah restoran didatangi oleh Mikol. Langsung menyarankan agar menelpon bosnya dan menyuruh bisnis yang Pushkin jalankan agar segera tutup di malam itu juga. Mikol juga menyinggung mengenai seorang ibu yang bernama Vingliska. Datang ke Amerika dari Moskow, anaknya bernama Terry diambil untuk dipelihara padahal usianya masih 5 tahun. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun juga dibunuh oleh kelompoknya. Banyak kejahatan yang telah diperbuat, oleh karena itulah Mikol terpanggil hatinya untuk membereskan semuanya. Saat Mikol membunuh anak buah Teddy sebelumnya, ia telah memberikan kesempatan untuk tobat, namun malah meremehkannya dengan terpaksa Mikol membunuh mereka. Lalu meninggalkan nomor telepon untuk dihubungi, siapa tahu Teddy mau bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Sebenarnya, Mikol telah membuat perjanjian kepada istrinya untuk tidak berbuat kejam kembali, tetapi untuk menghadapi Teddy, ia membuat pengecualian. Keesokan harinya, Mikol mendatangi bank tempat penyimpanan barang milik Frank. Di dalamnya berisi sebuah flash disk dan paspor lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Mikol mengeluarkan sebuah flash disk yang berisikan data-data rahasia yang salah satunya adalah dokumen pengiriman barang senilai 407 juta dolar dan link situs sewa wanita cantik secara online. Setelahnya, Mikol pergi ke pelabuhan mendatangi kapal tanker milik Pushkin yang sedang berlabuh, kemudian meledakkannya bersama truk pengangkut minyak sehingga tidak ada yang tersisa. Hal tersebut membuat Pushkin semakin marah, menyuruh Teddy agar segera menutup tempat bisnisnya di New York dan memastikan Mikol ikut mati juga. Karena Teddy sudah putus asa mengejar, ia beserta anak buahnya menyandra orang-orang terdekat Mikol, yaitu teman sekerja di Home Mart. Dengan menaiki bus, Mikol pergi ke tempat biasanya bekerja. Misinya kali ini untuk membebaskan para pekerja dan membuat pelajaran kepada Teddy bersama anak buahnya. Dari kejauhan terlihat bus yang dinaiki oleh Mikol mendekati Home Mart. Teddy bersama anak buahnya sudah menanti-nanti kedatangan Mikol. Namun tidak sesuai dugaan mereka, Mikol tidak terlihat berada di dalam bus.
Agar suasana tembak-tembakannya makin seru, Nicole menghidupkan musik yang terdengar dari pengeras suara yang berada di gedung itu. Ralphie diminta untuk menunjukkan di mana ruangan musik itu berasal. Dengan dibawa ancaman senjata anak buah Teddy, Ralphie pun terpaksa menunjukkannya. Seorang dari mereka yang mengancam Ralphie dapat dilumpuhkan oleh Nicole. Sementara Teddy dan anak buahnya yang lain masih mengancam para pegawai di sebuah ruangan. Kemudian Teddy bersama kedua anak buahnya menelusuri setiap lorong tempat truk diletakkan, sedangkan Nicole bersembunyi menunggu satu persatu dari mereka dapat dikalahkan. Dari talkie-walkie terdengar seorang dari mereka membutuhkan pertolongan. Dengan berpura-pura tangan terikat di belakang, Ralphie mendekati seorang penjahat, kemudian muncul Nicole langsung menghajarnya dengan apar. Nicole berhasil membunuh seorang anak buah Teddy dengan mengebor kepalanya dari belakang. Lalu terdengar suara dari anak buah Teddy yang lain menginjak lantai yang sudah ditaburi pasir oleh Nicole. Dan tiba-tiba sebuah kawat mencekiknya sehingga ia pun tergantung. Sementara Ralphie bersama teman-temannya pergi ke ruangan lain untuk menghindari ancaman dari Teddy bersama anak buahnya. Seorang lainnya mengalami nasib yang sama setelah menghadapi duel sengit melawan Nicole, yang mungkin kalau diukur skillnya di atas rata-rata para petarung biasa. Sementara anak buah lainnya ditusuk lehernya oleh Nicole dengan menggunakan tombak pisau sehingga tembus dan modar. Semua anak buah Teddy mengalami frustasi dalam menghadapinya. Kini tersisa Teddy dan seorang anak buahnya menghadapi Nicole yang notabene adalah mantan dari agent. Sementara Trapi terkena tembak di kakinya, Teddy pun mengejarnya. Nicole masih menghadapi anak buah Teddy yang tersisa. Ia mengambil 2 buah tabung gas dari atas rak lalu menaruhnya di dalam microwave. Seketika saja tabung tersebut meleduk membuat anak buah Teddy modar di tempat. Ralphie yang disuruh Nicole untuk menghidupkan lampu terus dibuntuti oleh Teddy. Sialnya lagi, semua pintu terkunci sehingga membuat Ralphie terjebak di sebuah ruangan. Tak lama kemudian datang Nicole dari belakang langsung melesatkan paku tembak ke arah Teddy, sehingga membuatnya kesakitan. Akhirnya Teddy pun terbunuh di tangan Nicole. Film berlanjut di Moskow, di mana rumah Pushkin, bos para mafia yang menjalankan bisnis haramnya di Amerika, berada. Pushkin dikagetkan dengan kehadiran Nicole di dalam rumahnya. Bagaimana bisa Nicole sampai dapat masuk ke dalam yang secara keamanan rumah tersebut dijaga oleh para anak buahnya? Maksud kedatangannya adalah untuk membunuh Pushkin demi sebuah kebebasan para gadis yang selama ini dikelola oleh dirinya. Pushkin pun tewas tersengat listrik setelah menyentuh air wastafel yang luber sampai ke lantai karena telah dialiri arus listrik oleh Nicole. Ternyata semua penjaga rumah tersebut telah tewas di tangan Nicole yang hanya seorang diri datang. Di akhir film diperlihatkan Alena yang telah sadar dan sembuh dari luka yang cukup parah akibat dipukuli oleh Slappy dan anak buahnya. Kini ia beralih profesi menjadi biduan yang penting pekerjaannya halal dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di review film selanjutnya.